sebuah video game. Malam ini, akhirnya tak ada satupun orang di rumah selain diriku, sehingga akhirnya aku bisa bermain game dengan puas tanpa diganggu oleh siapapun. Sebenarnya, alasanku menunggu rumah sepi adalah karena game yang akan kumainkan, yang mana game tersebut berkonten dewasa, dengan jalan cerita tentang yang begituan. Selain itu, umurku pun juga bisa dibilang belum cukup dewasa. Namun karena terlanjur ketagihan, aku pun memutuskan untuk memainkannya sampai selesai. Sehingga, itulah yang menyebabkan kenapa aku harus menunggu rumah sepi agar bisa bermain. Namun sialnya, saat waktu baru menunjukkan pukul 10 malam, aku pun langsung terperanjat kaget saat tiba-tiba terdengar sebuah langkah kaki dari arah pintu. Dan dengan panik, aku pun langsung mematikan televisi sambil mengambil kaset gamenya dan langsung berlari ke lantai atas agar tidak ketahuan. Namun bodohnya, aku malah lupa untuk mematikan lampu, sehingga aku pun langsung melompat dari jendela tanpa pikir panjang karena panik. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, ia lari ketakutan bukan karena memainkan video game tersebut, melainkan karena masuk secara diam-diam ke rumah orang lain tanpa izin. Sehingga, itulah yang menyebabkan kenapa ia terkejut dan langsung keluar melalui jendela. Sebuah kertas gambar. Suatu ketika, saat aku sedang membersihkan kamar anakku, aku menemukan beberapa kertas dengan sebuah gambar yang tergeletak di atas meja. Melihat itu, aku pun langsung memasang wajah yang gembira karena mengetahui kalau ia adalah anak yang sangat kreatif. Lalu, aku pun langsung mengambilnya dan mulai memperhatikan gambarnya satu persatu. Di lembar pertama, aku pun langsung tertawa kecil setelah melihat gambar seorang pria dengan sebuah mobil. Alasannya, karena gambar tersebut adalah diriku setelah pulang kerja dengan sebuah mobil yang baru saja aku beli. Kemudian, aku pun langsung beralih ke lembar kedua, yang mana pada gambar tersebut terlihat diriku yang sedang berlari. Melihat itu, aku pun langsung merasa sedikit kesal, sebab aku dikalahkan secara telak oleh tetangga sebelah pada saat itu. Lalu di lembar ketiga, aku pun melihat gambar dari sebuah pemakaman. Melihat itu, aku pun diam sejenak, sebab itu adalah pemakaman dari mendiang istriku. Sebenarnya, aku tidak menyangka kalau anakku akan menggambar kenangan pilu ini setelah ditinggal oleh ibunya meninggal 1 bulan yang lalu. Lalu, aku yang tak ingin terlalu bersedih pun langsung beralih ke lembar keempat. Di lembar tersebut, terlihat anakku dan aku yang sedang duduk di sebuah restoran dengan beberapa pelayan dan seorang pelanggan yang berbaju merah. Yang ternyata, ini adalah 1 minggu yang lalu, saat dimana anakku sedang berulang tahun. Namun saat aku berganti ke lembar kelima, aku pun langsung menyipitkan mataku. Sebab yang aku lihat adalah gambarku dan anakku yang sedang berlari ketakutan, sembari dikejar oleh wanita berbaju merah yang sedang memegang pisau. Melihat itu, aku pun lalu terdiam sambil berpikir, sembari mencoba untuk mengingat-ingat tentang kapan sebenarnya ini terjadi. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, anaknya bisa melihat kejadian yang terjadi di masa depan, yang mana hal itu terbukti dari kabar kelima yang dibuatnya sebelum kejadian. Dan kemungkinan besar, sebentar lagi mereka akan dikejar oleh wanita dengan sebuah pisau. Hotel berhantu. Waktu itu, aku memutuskan untuk menginap di sebuah hotel, yang mana hotel tersebut katanya dikenal sebagai hotel berhantu. Alasannya, karena aku adalah orang yang sangat suka dengan hal-hal yang mistis, sehingga aku bertujuan untuk membuktikan tentang keberadaan hantu di sana. Dan meskipun terlihat aneh, namun ini sudah semacam hobi bagiku. Dan setelah menginap di sana, aku pun mendapati seorang cleaning service yang melintas di depanku di saat aku sedang merokok sendirian di lorong hotel, yang sepertinya ia berencana untuk membersihkan kamar yang ada di sebelahku. Melihat itu, aku pun lantas mengamatinya dari posisiku saat ia sedang sibuk dengan kamar yang ia bersihkan. Dan setelah selesai, ia pun lalu berjalan mendekatiku, karena sepertinya ia tahu kalau sedari tadi aku terus mengamatinya. Mengetahui kalau ia sangat ramah, aku pun lalu membalasnya dengan menawarinya sebuah rokok. Lalu, ia pun bertanya kepadaku
tentang tahukah kalau hotel ini terkenal dengan hantunya. Mendengar itu, aku yang hanya mengangguk pun nampaknya tak terlalu membuatnya terkejut. Setelahnya, ia pun bertanya kembali tentang berasal dari manakah diriku. Dengan santainya, aku yang masih merokok pun lalu menjawab bahwa aku awalnya berasal dari apartemen yang berada di seberang jalan. Mengetahui itu, ia pun tampak sangat terkejut setelah tahu kalau tempat yang aku tinggali sebelumnya pernah mengalami kebakaran hebat. Aku yang bisa melihat kalau raut wajahnya nampak khawatir. Aku pun mencoba untuk menenangkannya sembari menawarinya sebuah rokok. Dan setelah merasa lega, ia pun mulai menawariku dengan sebuah ajakan untuk ikut berpesta bersama dengan penghuni hotel ini. Setelah berpikir sebentar, aku pun mulai mengiyakannya, sembari bertanya tentang di mana tempat pestanya akan diadakan. Sambil tersenyum, ia pun berkata kalau pestanya berada di kamar 13, yang mana penghuninya adalah seorang nenek tua beserta dengan anjingnya. Mendengar itu, aku pun langsung tertawa, sebab mereka sangat nekat sekali karena mengadakan pesta di kamar seorang nenek-nenek. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, si cleaning service tersebut dari awal adalah sesosok hantu, sedangkan si aku sendiri adalah korban dari kebakaran yang menjadi arwah penasaran. Dan pesta yang diadakan oleh mereka sudah jelas adalah pesta dari dunia lain. Korban penculikan. Malam itu, ketika aku sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada sebuah mobil yang langsung berhenti tepat di depanku. Lalu, muncul seorang laki-laki yang langsung membekakku, yang kemudian menarikku paksa untuk masuk ke dalam mobil. Mengetahui itu, aku pun lantas berusaha untuk melawan. Namun sialnya, aku malah langsung dibuat pingsan oleh pria tersebut. Hingga saat aku sudah tersadar dan membuka mataku, ternyata aku sudah berada di sebuah ruangan yang tidak aku ketahui, dengan kondisi diriku yang sudah terikat di sebuah kursi. Menyadari itu, aku yang langsung berteriak karena panik pun seketika langsung terdiam setelah mendengar adanya suara yang menyuruhku untuk jangan berteriak terlalu keras. Mendengar itu, aku pun langsung menoleh ke samping kiri, yang ternyata ada seseorang yang kondisinya terikat sama seperti denganku. Dan setelah aku bertanya kepadanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, aku pun mulai panik setelah mendengar jawabannya. Yang ternyata ini adalah markas dari penculik, dan ia dibawa ke sini kemarin sebelum diriku. Lalu, tiba-tiba aku pun lantas kepikiran sebuah ide tentang cara agar bisa kabur dari sini. Yang mana ia pun langsung setuju setelah mengusulkan agar dirinya menggigit tali yang mengikat padaku. Dan setelah 10 menit berlalu, ikatanku pun pada akhirnya sudah terlepas. Lalu sambil tersenyum dengan menatapku, ia pun mencoba untuk menunjukkan sesuatu yang berada di kantongnya. Dan setelah aku merogoh kantongnya dan menemukan sebuah smartphone, ia pun lalu menyuruhku untuk segera menelpon orang tuaku agar mengirimkan sebuah bantuan. Mendengar itu, aku pun langsung tersenyum karena itu adalah ide yang sangat bagus. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, orang yang disekap bersama si aku adalah anggota dari penculik itu sendiri. Hal itu terbukti dari bagaimana ia menyampaikan informasi dan memiliki sebuah smartphone. Selain itu, ia bukannya menelpon polisi, malah menyuruh untuk menelpon orang tuanya. Yang kemungkinan, ini adalah strategi penculik untuk mendapatkan nomor orang tuanya, agar nantinya bisa digunakan untuk melakukan sebuah penipuan. Sebuah email. Waktu itu, aku mendapatkan sebuah email yang sama selama beberapa hari terakhir. Awalnya, aku memang tidak terlalu mempermasalahkannya, karena memang seringkali kita pasti akan mendapatkan sebuah email spam yang selalu berisi tentang promosi dari suatu produk. Namun ternyata, hal ini lama-kelamaan membuatku merasa terganggu juga, sebab emailnya datang secara terus-menerus dengan isi yang sama pula. Selain itu, isi dari email tersebut pun sangat tidak jelas seperti ini. Dan meskipun aku sudah membalas dengan menyuruhnya agar tidak mengirim lagi, namun nyatanya tidak ada respon, dan malah besoknya ia mengirim email yang sama lagi. Bahkan saat akhir tahun pun, tepatnya tanggal 29 Desember 2024, email itu pun masih saja terus datang, padahal saat itu aku sedang berlibur. Aku yang lama-kelamaan merasa terganggu dengan email tersebut,
Aku pun lantas langsung memblokirnya tanpa pikir panjang. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan bagi kalian yang tahu akan jawaban pada hari delian terakhir, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar.